Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online. Salawat salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu persatu tentang tugas yang saya berikan minggu lalu. Kita masuk bab pertama atau bab 1, menelusuri peradaban awal kepulauan Indonesia. Dan ini tugas minggu lalu yang Bapak berikan. 1. Mengapa istilah praaksara lebih tepat dibanding dengan istilah prasejarah untuk menggambarkan kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan? 2. Secara metodologis bagaimana kita dapat mengetahui kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan? 3. Mesir mengakhiri zaman praaksara sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, tetapi di Indonesia baru abad ke-5 Masehi. Mengapa demikian? 4. Apa saja pelajaran yang dapat kita peroleh dari belajar kehidupan pada zaman praaksara? Pembahasan soal nomor 1. Mengapa istilah praaksara lebih tepat dibanding dengan istilah prasejarah untuk menggambarkan kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan? Penggunaan istilah prasejarah untuk menggambarkan perkembangan kehidupan dan budaya manusia saat belum mengenal tulisan kurang tepat. Pra berarti sebelum, dan sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia. Sehingga prasejarah berarti sebelum ada sejarah. Sebelum ada sejarah berarti sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Dalam kenyataannya, sekalipun belum mengenal tulisan, makhluk yang dinamakan manusia sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, para ahli mempopulerkan istilah praaksara untuk menggantikan istilah prasejarah. Praaksara berasal dari dua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Dengan demikian, zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Dengan demikian, istilah praaksara lebih tepat digunakan karena walaupun masa praaksara belum mengenal tulisan, tetapi manusia pada masa itu sudah memiliki aktivitas hingga hasil kebudayaan. Dan aktivitas ini bisa dikatakan sebagai sejarah. Pembahasan soal nomor 2. Secara metodologis, bagaimana kita dapat mengetahui kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan? Sebelum kita jawab lebih dalam, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian dari metodologis itu sendiri. Metodologi merupakan ilmu atau cara yang dipergunakan dalam mendapatkan kebenaran, menggunakan suatu bentuk penelusuran dengan tata caranya tertentu untuk menemukan suatu kebenaran, tergantung dari realitas yang tengah dikaji. Metodologi tersebut tersusun atas cara-cara yang memang sudah terstruktur guna mendapatkan atau memperoleh ilmu. Metodologi penelitian ini sendiri bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Sementara itu, menurut etimologi, metodologi berasal dari bahasa Yunani, metodos dan logos, yang mana metodos terdiri atas dua suku kata. Meta adalah melalui atau melewati, dan hodos adalah jalan atau cara. Metodologi berarti suatu jalan yang dilalui atau dilewati guna mencapai suatu tujuan, sementara itu logos memiliki arti sebagai ilmu. Ilmu itu sendiri terdiri atas sebanyak 4 prinsip. Yang pertama, keteraturan atau orde. Yang kedua, sebab musabab atau determinisme. Yang ketiga, kesederhanaan atau parsimoni. Yang keempat, pengalaman yang bisa diamati atau empirisme. Dengan adanya prinsip tersebut, maka ada begitu banyak jalan dalam menemukan suatu kebenaran. Metodologi itu sendiri menjadi tata cara yang menentukan proses penelusuran apa yang digunakan. Kembali ke soal, lantas bagaimana kita dapat mengetahui kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan?
Tetap dengan menggunakan metode empiris. Empiris atau indera pengalaman, pengetahuan empiris atau bahkan posteriori merupakan sumber pengetahuan yang didapatkan dari adanya observasi atau percobaan. Bukti empiris menjadi informasi yang membenarkan suatu kepercayaan dalam kebenaran atau kebohongan pada suatu klaim empiris. Dalam pandangan empiris, seseorang hanya bisa mengklaim mempunyai pengetahuan di saat seseorang mempunyai suatu kepercayaan yang benar berdasar dari bukti empiris. Indra menjadi sumber utama dalam bukti empiris tersebut. Dalam artian lain, bukti empiris memiliki arti yang senada dengan hasil pada suatu percobaan. Dalam artian tersebut, hasil empiris merupakan suatu konfirmasi gabungan. Jadi, walaupun manusia belum mengenal akan adanya tulisan, bukti-bukti tulisan diketahui dengan jelas dari adanya peradaban. Semisal, membuat kapak, membuat lukisan di dinding gua. Kita sendiri juga bisa mengetahui akan kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan secara metodologis dengan cara menggunakan metode arkeologi dan ilmu alam lainnya seperti biologi dan geologi. Pembahasan soal nomor 3. Mesir mengakhiri zaman praaksara sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, tetapi di Indonesia baru abad ke-5 Masehi. Mengapa demikian? Mesir mengakhiri zaman praaksara sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, tetapi di Indonesia baru abad ke-4-5 Masehi. Hal ini disebabkan karena bangsa Mesir pada zaman dahulu tergolong bangsa yang telah maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mesir mengenal aksara yang disebut dengan hieroglif yang ditemukan pada 2000 sebelum Masehi dan membangun peradaban yang sangat maju pada zaman itu. Contohnya yaitu pembangunan piramida dan Sphinx. Peradaban Mesir kuno yang sangat maju disebabkan oleh pengendalian keseimbangan yang baik antara sumber daya alam dan manusia. Pada zaman itu, Mesir telah dapat melakukan irigasi teratur terhadap lembah Nil. Pendayagunaan mineral dari lembah dan wilayah gurun di sekitarnya, perkembangan sistem tulisan dan sastra, aktif dalam perdagangan dengan wilayah Afrika dan Mediterania Timur, serta telah memiliki kegiatan militer yang menunjukkan kekuasaan terhadap suku bangsa tetangga. Dengan demikian, berakhirnya masa praaksara setiap negara memiliki peradaban disebabkan oleh kemajuan peradaban masing-masing negara seperti yang terjadi pada Mesir dan Indonesia. Pembahasan soal nomor 4. Apa saja pelajaran yang dapat kita peroleh dari belajar kehidupan pada zaman praaksara? Masa praaksara yaitu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Jadi, pelajaran yang dapat diperoleh sebagai berikut. 1. Mengenal asal-usul manusia pada zaman itu. Kedua, mengetahui sejarah bagaimana mereka dapat mengenal tulisan. Ketiga, apa yang mendorong mereka sehingga menciptakan tulisan untuk berkomunikasi. 4. Mengetahui bagaimana cara mereka beradaptasi dan bertahan hidup pada masa itu. 5. Memahami cara pikir mereka karena keterbatasannya informasi di masa itu. Semoga pembahasan tentang tugas yang Bapak berikan bisa bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan pandemi Covid ini segera berakhir supaya bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.